Kami percaya Engkau selalu ajaib bagi setiap kami. Engkau penolong yang setia, yang selalu ada, yang tidak pernah meninggalkan kami dan selalu siap dan selalu support setiap kami anak-anak Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Dan terus sampai selama-lamanya kami mau ikut Tuhan Yesus setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, silakan Tuhan bicara. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami rindu diajar, kami rindu dibentuk, diarahkan oleh firman Tuhan, diingatkan kalau kami berjalan pada jalan yang salah. Silakan sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami buka hati, pikiran, konsentrasi kami untuk firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan semua katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, shalom. Saya ucapkan selamat tahun baru bagi jemaat Raja Damai. Saya selalu percaya apa yang harus kita hadapi sepanjang tahun ini kita tidak perlu takut karena ada Tuhan Yesus yang melangkah bersama-sama dengan kita. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Saya beri judul 3 rahasia mengatasi kekhawatiran. Mengapa saya sampaikan judul ini? Karena saya tahu bahwa zaman yang harus kita hadapi tahun ini tahun yang tidak mudah, karena ahli ekonomi itu memprediksi bahwa tahun 2026 ini punya potensi menjadi sebuah tahun yang paling tidak terduga. Ada banyak hal-hal yang luar biasa akan terjadi. Bahkan informasi terakhir yang saya dengar, salah satu negara yang dikenal mapan, Singapura, saat ini sedang mengalami krisis. Bisnis kuliner banyak yang gulung tikar. Diperkirakan ada 3.000 bisnis kuliner tahun lalu itu tutup, saudara. 3.000 orang-orang yang bekerja di dalam kuliner itu tutup. Artinya apa? Satu hari itu ada 8 restoran tutup. Mengapa? Karena harga sewa yang begitu sangat mahal. Naik bisa 50-100%. Restoran-restoran besar yang sudah punya nama, yang terkenal, beroperasi puluhan tahun harus tutup. Mengapa? Nggak nututi. Harganya terlalu mahal, sewanya terlalu mahal. Makanan mau dinaikkan, nggak laku. Akhirnya ya terpaksa mereka gulung tikar. Itu yang terjadi. Dunia yang kita hadapi tidak mudah. Tapi firman Tuhan datang pada pagi hari ini buat kita. Jangan khawatir. Ada Tuhan Yesus yang berjalan bersama-sama dengan kita. Orang Kristen tidak boleh khawatir, saudara. Orang Kristen tidak boleh khawatir. Khawatir itu kan manusiawi, Pak. Ya, khawatir itu manusiawi. Semua orang bisa khawatir. Orang desa, orang kota, orang Kristen, orang tidak Kristen, orang kaya, miskin, pejabat, rakyat biasa, bahkan hamba Tuhan pun bisa khawatir. Khawatir itu wajar, khawatir itu normal. Tapi orang Kristen tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran sampai ketakutan menghadapi hari depan. Ingat baik-baik, kita orang Kristen harus bisa menang melawan kekhawatiran. Apa itu khawatir sebetulnya, saudara? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, khawatir adalah takut, gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Artinya khawatir itu merupakan rasa takut terhadap sesuatu yang belum ada dan belum datang dan belum pasti. Nah, kita baca dulu ayatnya, saudara. Matius 6 ayat 25 sampai 26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, yang tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga.
Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, jangan kita khawatir. Ya, sepanjang perikop ini kita temukan 4 kali. 4 kali Yesus berkata, mengulangi, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Kalau Yesus mengulang sampai 4 kali, itu artinya apa? Itu menunjukkan betapa pentingnya kita ini tidak khawatir. Kenapa? Kekhawatiran itu sesuatu yang sudah biasa, sesuatu yang umum. Khawatir berasal dari kata merin, mau, artinya pikiran yang terbagi, ditarik ke arah yang berlawanan. Satu sisi ditarik kepada iman, satu sisi ditarik kepada ketakutan. Satu iman menarik supaya percaya kepada Tuhan, satu ketakutan menarik membuat kita cemas, takut dan khawatir. Rasa khawatir itu akhirnya mencekik kita dari 2 arah. Oleh sebab itu hari-hari ini ada banyak orang terbaring di rumah sakit bukan karena menderita sakit apa, tapi psikosomatis, penyakit yang disebabkan karena jiwa yang gelisah dan tertekan. Nah, hari ini kita akan belajar 3 rahasia bagaimana kita bisa menghadapi kekhawatiran, menghadapi hari depan. Saya percaya biar rahasia pada pagi hari ini memberikan kita semangat. Kita pulang dari tempat ini dengan penuh iman, pengharapan, sukacita. Karena kita percaya bersama-sama dengan Tuhan, hidup kita pasti akan dipelihara, dicukupi. Amin, saudara. Yang pertama, lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Serahkan kepada Tuhan apa yang tidak bisa Anda lakukan. Ayat 30 dikatakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ayat ini berkata orang yang khawatir itu adalah orang yang kurang percaya. Kurang percaya, tapi saya percaya Tuhan Pak. Saya percaya Yesus Pak Juru Selamat. Iya, tapi ada yang kurang. Percayanya itu masih kurang. Artinya ada hal-hal dalam hidup ini mereka bisa mempercayai Tuhan, tapi ada hal-hal dalam hidup ini mereka kurang percaya kepada Tuhan. Dalam hal apakah kita ini kurang percaya, saudara? Yesus berkata pada ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yesus awal memakai kata Allah, tapi kemudian dia berlanjut memakai kata Bapa. Artinya apa, saudara? Allah yang maha kuasa itu bukan hanya Allah bagi kita saja, tapi Allah itu juga adalah Bapa saya dan Bapa saudara. Nah, banyak orang Kristen percaya sama Allah, percaya sama Tuhan maha kuasa, percaya. Tapi ada yang kurang. Kurangnya di mana? Banyak orang Kristen kurang bisa mempercayai Allah itu sebagai Bapa. Apa artinya, saudara? Bapa itu pribadi yang dekat, pribadi yang baik, pribadi yang menyediakan, pribadi yang bertanggung jawab untuk bisa memenuhi kehidupan saya dan saudara. Itu Bapa. Pertanyaannya, apakah saudara percaya bahwa Allah yang maha kuasa itu adalah Bapamu yang baik, yang mengerti kebutuhanmu? Amin, saudara. Percaya, siapa yang percaya bahwa dia adalah Bapa yang baik, yang mengerti kebutuhan kita? Berikan sorak-sorai. Pertanyaannya, kalau Anda percaya bahwa dia adalah Bapa
Bapa yang baik, Bapa yang menyediakan, Bapa yang menyediakan setiap kebutuhan saudara. Mengapa Anda khawatir? Mengapa Anda masih dikuasai kekhawatiran? Kalau Anda ngerti kebenaran ini, sejak saya ngerti kebenaran ini, saya sangat bersuka cita. Karena saya percaya, saya bukan hanya punya Allah yang maha kuasa, tapi Allah yang mengerti kebutuhan saya, dan Allah yang siap bertanggung jawab memenuhi kebutuhan saudara dan saya. Oleh sebab itu Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir 4 kali saudara. 4 kali Yesus bilang jangan kamu khawatir. Artinya apa? Betapa sangat penting kita sebagai orang Kristen yang kurang percaya ini bisa mempercayai Dia sebagai Bapa. Saya sangat yakin apapun yang menjadi kebutuhanmu sepanjang tahun ini, Yesus menyediakan untuk saya dan saudara. Sebab kita punya Bapa yang baik. Amin saudara. Orang mau bilang tahun ini berat, tahun ini susah, banyak kesulitan yang akan terjadi. Saya tidak peduli. Karena saya sangat tahu Yesus saya tidak pernah berubah. Allah saya kalau dulu Dia cukupi saya, kalau hari ini Dia cukupi saya, besok pun yang saya tidak tahu, saya tidak khawatir. Yesus pasti cukupi hidup saya. Itu yang harus menjadi keyakinan kita. Itu yang kurang dari hidup kita yang harus kita perbaiki. Kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Tuhan yang peduli, Tuhan yang mencukupkan. Karena memang Dia Allah yang Maha Kuasa. Hari ini belajar mempercayakan hidupmu kepada Bapa yang baik itu. Bapa yang menyediakan. Amin saudara. Ada sebuah desa di NTT, sebuah desa kecil. Ada seorang ibu janda dan dengan 3 orang anak. Hidup mereka pas-pasan lah. Tapi suatu hari mereka mengalami kekurangan. Mereka uang habis, ya belum gajian. Jadi malam itu mereka makan malam terakhir dengan pas-pasan. Dia tidak tahu besok mau makan apa. Ya anak-anak tidak tahu apa yang menjadi kesusahan orang tua. Jadi ketika selesai makan, anaknya disuruh cepat tidur supaya besok bisa sekolah, bisa bangun dan sekolah melanjutkan aktivitas. Tapi setelah anak-anak tidur, ibu ini berdoa, Bapak, habis, uangku habis, kebutuhan makan untuk besok sudah tidak ada lagi. Tapi aku percaya, aku punya Bapa yang baik. Aku punya Bapa yang menyediakan. Tuhan pasti pelihara saya. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi saya percaya Tuhan pasti menyediakan. Tidurlah ibu ini dengan hati yang percaya. Meskipun dia sadar besok nggak ada makan, sarapan pun juga tidak ada. Tapi dia percaya dia punya Bapa yang memelihara hidupnya. Mereka tidur, pagi bangun, tiba-tiba ada ketukan dari rumah, dari luar saudara. Tok 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 tok. Ibunya bingung, siapa ya pagi-pagi datang ke rumah? Ketika dibuka, rupanya teman gereja. Bawa sekarung beras, bawa telur, ya, bawa bahan-bahan makan. Ibu ini bilang, saya ini tidak tahu kenapa ketika tadi malam saya berdoa, saya ini kok digerakkan Tuhan. Datang ke rumah ibu, bawa ini. Diterima ya. Ibu ini nangis saudara. Ibu yang sedang kehabisan makan ini nangis. Bukan karena apa yang dibawa oleh temannya, teman gerejanya. Tapi dia melihat bahwa Tuhan yang sudah dia sembah, Tuhan yang dia percayai, itu Allah yang mengerti. Allah yang peduli dengan kebutuhan dia. Dia melihat doa semalam langsung dijawab Tuhan. Itu artinya dia Bapa yang tidak pernah membiarkan anak-anaknya kekurangan. Benar kata Alkitab, lihat burung-burung di udara dia pelihara. Mereka lo tidak bekerja. Rumput di padang dia hiasi, apalagi anak Tuhan. Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Yang Anda butuhkan, yang Anda perlukan, itu disediakan oleh Tuhan. Yang penting saya dan saudara percaya. Dia Allah yang akan mencukupkan kebutuhan setiap anak-anaknya.
Matius 6:34 berkata, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari esok itu sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Hari besok itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Di luar kendali kita. Jadi apa artinya? Maksud Tuhan begini. Apa yang bisa Anda kerjakan hari ini? Kerjakan. Apa yang tidak bisa Anda lakukan? Serahkan sama Tuhan. Apa yang bisa Anda pikirkan? Rencanakan, pikirkan hari ini. Apa yang di luar pikiran saudara yang gak bisa Anda kontrol? Serahkan sama Tuhan. Bukan bagian kita. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Tapi ada bagian yang menjadi bagian Tuhan. Jadi jangan takut mempercayakan masa depan yang tidak kita ketahui itu kepada Allah yang mengetahui masa depan kita. Percayai Tuhan. Percayai Dia Bapa yang baik. Kalau dulu sampai hari ini engkau tidak pernah kelaparan, selalu Tuhan sediakan, selalu Tuhan cukupi. Jangan takut di hari depan. Orang mau bilang apa jangan takut. Ada Bapa yang pasti yang sudah memelihara kita di tahun-tahun yang lalu akan memelihara kita di tahun-tahun yang akan datang. Ya, kekhawatiran itu tidak membantu kesulitan hari esok, saudara. Kekhawatiran nggak bisa berbuat apa-apa, tapi kekhawatiran itu bisa merusak kebahagiaan kita hari ini. Percaya, orang yang khawatir itu rusak kebahagiaannya. Semakin kita khawatir, semakin sulit dan berat kehidupan yang harus kita jalin. Pernah diadakan sebuah eksperimen, saudara. Jadi seekor tikus dimasukkan ke sebuah kandang kecil kawat, saudara. Dibiarkan di situ, dikasih kucing yang berkeliaran. Tikusnya kan ketakutan, saudara. Meskipun dia tidak ngerti bahwa kucing itu nggak bisa apa-apa. Karena apa? Tikusnya ada di dalam kerangkeng itu, kerangkeng kawat. Hanya bisa nakut-nakuti, ngendus-ngendus, tapi nggak bisa apa-apa. Tapi tikus ini ketakutan. Apa yang terjadi? Beberapa minggu, tikus ini mati, saudara. Tikusnya mati. Diteliti, diperiksa. Ternyata selama ia ketakutan karena intimidasi dari kucing itu, sel-sel kanker itu tumbuh dalam dirinya. Itu khawatir. Itu ketakutan. Oleh sebab itu Alkitab berkata 1 Petrus 5 yang ke-7. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Serahkan. Apa yang saudara khawatirkan hari ini? Keluarga, pekerjaan, studi, bisnis saudara. Apapun serahkan sama Tuhan. Biarkan Tuhan yang khawatir. Istilah kasarnya begitu. Biarkan Tuhan yang khawatir. Gimana caranya bisa mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Meskipun saya sadar Tuhan tidak pernah khawatir. Karena dia punya 1001 macam cara untuk bisa menolong saya dan saudara. Hari ini saat kekhawatiran datang, ngomong sama diri sendiri. Hei jiwaku, berharaplah sama Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Saya percaya begitu Anda serahkan, sudah biarkan Tuhan yang urus. Biarkan Tuhan yang selesaikan. Bagian kita percaya Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang menyediakan kebutuhan kita. Ini bagian yang pertama, rahasia yang pertama, saudara. Lakukan yang bisa kita lakukan, yang tidak bisa kita kerjakan, serahkan sama Tuhan. Yang kedua, perhatikan ciptaan Tuhan lainnya. Supaya kita sadar bahwa kita manusia adalah ciptaan Tuhan yang jauh lebih berharga daripada mereka. Oleh sebab itu Yesus berkata, pandang itu burung-burung di langit. Tidak menabur, tapi ia bisa makan. Tidak menuai, tapi bisa makan. Pandang itu ladang, rumput-rumput di ladang. Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan pelihara. Salah satu ciptaan Tuhan yang paling lemah itu burung dan rumput.
Rumput hari ini ada, besok sudah kering. Tapi itu Tuhan pelihara. Artinya apa ketika Tuhan bilang, perhatikan itu burung-burung di udara. Sesuatu yang tidak berharga, sesuatu yang diremehkan, itu Tuhan pelihara. Tuhan cukupkan, berkali-kali Tuhan tekankan, bukankah hidupmu itu jauh lebih penting dari makanan? Tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Burung di udara Tuhan pelihara. Bukankah kau jauh lebih penting daripada burung-burung itu? Berkali-kali Yesus ingin menjelaskan, Anda ini penting. Anda ini berharga. Coba bilang kiri kanan saudara. Jangan takut, kamu itu penting di hadapan Tuhan. Bilang kiri kanan saudara. Ya, supaya kita sadar, oh iya, saya ini lebih berharga dari burung. Saya lebih berharga daripada rumput. Tuhan pelihara yang tidak berharga. Tuhan pelihara sesuatu yang remeh, yang kecil. Apalagi saya. Tuhan pasti mencukupkan. Orang yang khawatir itu sebenarnya adalah orang yang tidak sadar bahwa nilai hidupnya itu berharga di hadapan Tuhan. Ya, siapa di sini yang berharga boleh angkat tangan? Ya, kita semua berharga di mata Tuhan. Ya, kita kalau punya barang yang mahal saja, ya berharga, bernilai, kita jaga baik-baik, saudara. Jangan sampai ada orang yang mengganggunya. Apalagi kita ini kepunyaan Tuhan. Nilai hidupmu tidak bisa ditentukan dengan apa yang kamu miliki. Kamu ini berharga karena apa? Untuk itu dia mau korbankan dirinya. Mati di atas kayu salib. Buat siapa? Untuk saya, saudara. Yesus tidak mati buat burung. Yesus tidak mati buat rumput. Tapi yang kurang dihargai oleh manusia itu Tuhan pelihara. Lah apalagi saudara, dirinya aja diberi untuk kita. Mau mati, mau menderita untuk siapa? Saya, untuk saudara. Apalagi yang menjadi kebutuhan kita, keselamatan kita saja Tuhan mau peduli. Apalagi cuman kebutuhan sehari-hari Tuhan pasti sediakan. Saya tidak bicara tentang keinginan saudara ya. Kalau keinginan manusia itu tidak terbatas. Luas. Tuhan tidak akan mencukupkan semua keinginanmu. Tapi apa yang menjadi kebutuhanmu Tuhan sediakan. Tuhan bertanggung jawab. Ya, ada ayat bagus, Yesaya 43 ayat yang keempat-A. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Saya, saudara, berharga di mata Tuhan. Kita semua dikasihi oleh Tuhan. Ayat berikutnya, Yesaya 43 ayat yang pertama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Wah, luar biasa saudara. Saya, saudara ini kepunyaan Tuhan. Bahkan ayat yang lain mengatakan kita ini biji mata Tuhan. Kalau ada orang berusaha menjamah biji mata saudara, saudara marah atau tidak? Sini tak pegang, tak coba, tak demek, tak pegang. Marah kita saudara. Apalagi menjamah biji mata Tuhan. Jadi kalau ada orang intimidasi saudara, mengganggu saudara, nggarai saudara, jangan takut. Kita punya Tuhan. Tuhan yang bela setiap kita. Ya, percaya itu. Kita ini lebih berharga dari apapun. Tuhan mau kita ini sebagai orang percaya yakin. Saudara punya mobil mewah jangan sampai digores orang. Marah kita. Apalagi kita kepunyaan Tuhan. Ada jangan sampai kita disakiti. Direndahkan, dihina. Tuhan yang bela setiap kita. Seperti itulah Tuhan kepada kita saudara.
Matius 6:26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi sekali lagi Yesus berkali-kali mengingatkan soal memberi makan burung, merawat rumput di ladang, bunga bakung di ladang. Ya, Tuhan bicara tentang kebaikan Tuhan itu yang melimpah kepada hal-hal yang mungkin kurang dianggap oleh manusia. Tapi kebaikan Tuhan itu melimpah. Kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan kepada burung, kebaikan Tuhan kepada rumput di ladang. Sesuatu yang remeh, sesuatu yang sepele, ternyata mendapat perhatian dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Apalagi saya dan saudara. Siapa di sini yang tidak pernah ditolong Tuhan? Boleh angkat tangan. Yang tidak pernah ditolong, tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan, boleh angkat tangan. Enggak ada yang angkat tangan. Artinya apa? Artinya saudara dan saya pernah ditolong, bahkan sering ditolong. Kita mengalami banyak kemurahan, kebaikan Tuhan yang melimpah buat setiap kita. Nah, masalahnya orang yang khawatir itu orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, tapi kadang lupa semua kebaikan Tuhan itu. Itu masalahnya. Kita ini sering kali lupa bahwa kasih Tuhan itu melimpah, kasih Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Kita menganggap sesuatu kebaikan Tuhan itu sesuatu yang sederhana. Mungkin kebaikan Tuhan yang remeh-remeh, yang kecil-kecil, itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang sederhana. Mungkin kita merasa, oh ini yang biasa Tuhan. Saya punya sebuah kisah bagus. Suatu kali Yesus memberi makan 5.000 orang. Selesai makan, kemudian Yesus berkata kepada semua muridnya, kumpulkan semua sisa. Betul tidak saudara? Kumpulkan semua sisa. Apa itu sisa? Kita telaah. Apa itu sisa? Sisa itu sesuatu yang berkurang nilainya. Sesuatu yang mungkin sudah tidak berharga. Sesuatu yang mungkin sudah diremehkan. Sesuatu yang mungkin nantinya akan dibuang. Kenapa? Sisa. Gak penting. Bukan pokok, tapi sisa. Sesuatu yang remeh, yang mungkin nantinya dibuang, dipinggirkan, tidak dianggap. Yesus berkata, kumpulkan. Kumpulkan semua sisa itu. Semua yang kau pikir tidak berharga. Semua yang kau anggap remeh. Semua yang kau pandang sebelah mata. Mungkin yang akan kau buang nanti. Kumpulkan itu semua. Saudara tahu berapa sisanya? Alkitab berkata 12 bakul. Banyak atau sedikit saudara? Banyak. Saudara kalau makan 12 bakul pasti kelempokan kenyang. 12 bakul itu banyak. Artinya apa saudara? Sesuatu yang sisa, yang remeh, yang kurang berharga, yang mungkin tidak kita anggap. Kalau dikumpulkan semua itu melimpah. Itu banyak, itu kebaikan Tuhan yang sering kali kita remehkan dalam hidup ini. Coba kalau perlu engkau tulis semua kebaikan Tuhan yang sudah engkau alami sepanjang 2025. Atau kalau perlu sepanjang hidup saudara, tulis. Yang remeh, yang kecil, yang biasa, tulis. Saudara akan kaget. Ternyata ada banyak ratusan kebaikan Tuhan yang remeh, yang mungkin kita anggap sederhana, yang kecil. Kalau engkau sadar itu sesuatu dari Tuhan, engkau akan melihat bahwa betapa hidupmu itu diwarnai dengan berkat, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Engkau akan melihat betapa saya ini sangat dicintai Tuhan. Saudara akan menangis ketika engkau baca, engkau mulai renungkan setiap kebaikan Tuhan. Engkau akan sadar, Tuhan terima kasih. Karena selama hidup saya melihat bahwa kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu itu luar biasa buat saya. Yang seringkali saya anggap remeh. Yang seringkali ini tidak berarti. Ini sesuatu yang mungkin tidak spektakuler. Tapi itu kebaikan Tuhan. Dan engkau melihat betapa engkau dicintai oleh Tuhan dalam hidup ini. Perhatikan burung-burung di udara. Kalau hari ini saudara boleh mengalami sesuatu yang besar.
berkat yang besar, pertolongan yang besar, yang mungkin melampaui kemampuan saudara, bersyukur. Katakan sama diri sendiri, saya ini orang yang diberkati oleh Tuhan. Coba semua katakan bareng-bareng saya, saudara. Saya ini orang yang diberkati Tuhan. 1, 2, 3. Saya ini orang yang diberkati Tuhan. Kebaikan Tuhan melimpah buat saya. Ya, ketika saudara sadar bahwa engkau diberkati Tuhan, kebaikan Allah melimpah. Takutkah saudara menghadapi hari depan? Sesuatu yang tidak pasti, asalkan kita berjalan bersama dengan Tuhan yang baik, hidup saudara pasti aman-aman saja. Amin saudara. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Berdoalah dan mengucap syukurlah. Filipi 4, 6, 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Tetapi nyatakanlah dalam semua keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, masalah ada, ya. Kesulitan ada, iya. Tapi firman Tuhan, jangan kamu khawatir. Nyatakan semua kekhawatiranmu dalam doa dan ucapan syukur. Jadi kita harus berdoa dan bersyukur. Bersyukur karena apa? Karena kita percaya Tuhan pasti tolong. Karena kita percaya Tuhan pasti bertanggung jawab. Tuhan pasti menyelesaikan tepat pada waktunya. Itu yang menjadi syukur kita. Kita berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada Bapa yang baik, sekaligus kita bersyukur karena kita percaya Bapa yang baik pasti menolong saya. Doa itu memberikan ketenangan. Karena saat kita percaya bahwa Allah itu lebih besar daripada setiap masalah kita, saudara akan tenang. Saya mau tanya sama saudara, raksasa itu besar atau kecil? Besar. Dibandingkan siapa? Kalau bandingkan saya, raksasa itu besar. Daud melihat Goliat besar. Kalau dibandingkan dengan dirinya. Tapi Daud melihat, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Hari ini juga Allah akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Daud tidak membandingkan raksasa itu dengan dirinya. Tapi dia membandingkan raksasa itu dengan Tuhan yang jauh lebih besar daripada raksasa. Itu dasar iman kita. Apa yang kau hadapi tahun ini mungkin besar. Iya, tapi jangan bandingkan dengan dirimu. Jangan bandingkan dengan kekuatanmu. Kita nggak ada apa-apanya. Bandingkan masalahmu, persoalanmu yang besar itu dengan Tuhan yang jauh lebih besar. Yang menyertai hidup saya dan saudara. Karena saya percaya bersama-sama dengan Tuhan yang besar. Apapun bisa kita hadapi. Tuhan pasti kasih kemenangan. Jangan takut saudara. Jangan takut. Martin Luther pernah berdoa demikian. Berdoalah kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan khawatir dengan masalah Anda. Jadikan doa sebagai tempat untuk bisa menyampaikan kekhawatiran saudara. Namun setelah Anda amin, jangan lagi kekhawatiran itu Anda pegang. Serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Mengatasi setiap kekhawatiran saudara. Saya tutup dengan sebuah kisah terakhir. Seorang bapak namanya Pak Daniel. Ya, usaha percetakan. Percetakannya biasa-biasa saja, tidak ramai. Ya, bertahun-tahun usahanya cukup stabil. Ia menggaji karyawan, punya beberapa karyawan. Lalu datanglah krisis corona. Ya, pandemi 2020. Order turun drastis. Mesin sudah mulai banyak mengalami kerusakan. Modal habis. Dalam 3 bulan tabungannya terkuras. Dia harus mengambil sebuah pilihan. Memecat karyawan atau bertahan dalam usahanya.
Sampai suatu malam dia berdoa. Dia nggak tahu harus berbuat apa, bisnis macet, order tidak ada, dia harus mencukupi kebutuhannya sendiri, menggaji para karyawan. Dalam doanya setelah semua karyawannya pulang, dia tutup pintu kamarnya, dia berdoa. Tuhan, Engkau tahu masalah yang aku hadapi. Tapi hari ini aku mau bersyukur karena usaha ini masih tetap ada. Meskipun jalannya tidak mudah, tapi aku bersyukur karena Engkau masih ada dan menolong saya. Saya bersyukur masih punya karyawan yang Kau percayakan kepadaku. Aku bisa melihat pemeliharaan Tuhan. Aku tidak kelaparan sampai hari ini. Meskipun keadaan sulit. Tapi aku tetap mau belajar bersyukur. Karena Tuhan tetap selalu baik apapun yang harus aku hadapi. Jadi dia memutuskan sejak dia serahkan semua dalam tangan Tuhan. Menyerahkan semua kekhawatirannya. Dia tetap memperkerjakan karyawan, tidak memecatnya. Berjalan begitu sampai suatu hari. Sebuah telepon dari teman lama. Dia terima. Hei, gimana kabarnya? Lama gak ketemu. Oh iya, lama gak berjumpa. Akhirnya terjadi perbincangan sampai kemudian dia itu bilang begini. Aku punya order buat kamu. Ada order besar-besaran untuk acara nasional. Bisa enggak? Entah kenapa saat aku berdoa, kok tiba-tiba ingat wajah kamu. Jadi aku telepon kamu. Kamu kan punya usaha percetakan. Mau enggak terima order ini? Oke, boleh, silakan. Jadi akhirnya tanpa dia duga pertolongan yang tidak pernah masuk akal itu masuk dalam hidupnya. Lewat temannya ini saudara. Entah kenapa tiba-tiba ketika dia berdoa pagi, kok ingat wajah temannya ini saudara. Akhirnya telepon anak Tuhan ini. Terjadi transaksi bisnis, deal, order besar skala nasional. Cetak semuanya akhirnya apa? Order itu tidak berhenti sampai di situ. Ada order berikutnya, jauh lebih besar. Sampai omsetnya itu bisa mencukupi semua kebutuhan dia. Menggaji karyawan sampai 3 bulan ke depan. Semua mesin-mesin yang rusak bisa diperbaiki. Semuanya dibenahi di masa-masa yang berat. Di masa-masa yang krisis. Pak Daniel ini sampai terdiam. Dia gak bisa berkata apa-apa. Order itu sudah menyelamatkan usahanya. Dia bisa melihat ketika dia berdoa dan menyerahkan semua dalam tangan Tuhan dengan ucapan syukur. Dia bisa melihat bahwa Tuhan Yesus yang dia sembah tidak pernah ingkar janji. Apa yang menjadi kebutuhan dia, Tuhan mencukupi, Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Apakah Anda percaya bahwa Allah mengasihi saudara? Percaya dia pasti menolong, memberkati, memelihara saudara. Jangan takut. 2026 bersama Tuhan kita melangkah dalam keberhasilan dan kesuksesan. Tuhan Yesus memberkati.